Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para santri, kaum muslimin dan muslimat, salawat dan salam mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang ke-45 ini kita akan mengkaji tentang doman. Doman itu artinya tanggungan ya, atau jaminan, menjamin harta atau menjamin hutang yang ada di dalam kitab takrib atau matan takrib. Nah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya, tanggungan tersebut itu berkaitan dengan domanud duyun, yaitu menjamin utang. Ya, katakan saja misalnya si A punya hutang, ya, itu namanya madmun anhu, ya. Ya, karena si A tidak mampu membayar ya kepada yang berpiutang atau eh, sohibul dain atau sohibul duyun ya. Nah, atau madmun lahu, ditagih tidak bayar juga karena tidak punya uang. Nah, maka yang bersangkutan mencari penjamin. Nah, penjamin itu disebut dengan domin, ya, yang menjamin akan membayarkan. Nah, yang keempat adalah malul madmun, yaitu harta yang dijamin. Dan yang terakhir adalah ijab qabul. Nah, itu rukun dari domin. Nah, mari kita sama-sama lihat teksnya ya. Coba dibacakan Teh Arianti yang selalu membaca untuk kita semua, silakan. Wayasihu domanud duyun, yasihu sah, boleh ya. Domanud duyun ya, menjamin utang. Duyun itu utang, berasal dari kata dain. Iya. Al-mustaqirroti fi yang sudah tetap fi di dalam tanggungan. Idza ulima qadruha, apabila telah diketahui qadruha, kadarnya atau ukurannya atau besarnya, qadruha qadarnya. Ukurannya satu ini dulu ya. Sah apa namanya? Wayasihu domanuduyun, sah jaminan utang ya. Apabila bagaimana barusan al mustaqir roti yang telah tetap mati di dalam tanggungan. Idza ulima qadruha, ya, apabila sudah diketahui ukurannya. Nah, perlu saya jelaskan dulu di sini ya. Mustaqir itu artinya tetap. Ya, tetap apa? Tetap ya, utangnya itu sudah tetap, tidak bergeser lagi. Kalau misalnya saya mengontrak rumah, katakanlah ya, untuk 1 tahun. Nah, kemudian baru 6 bulan, katakanlah ada gempa bumi, kemudian rumah itu rumah itu hancur. Berarti kan saya tidak melanjutkan apa? Melanjutkan mengontrak, karena masih ada sisa 6 bulan lagi atau 6 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Tadi berapa tahun? Ngontraknya katakanlah berapa? 1 tahun. Baru 6 bulan sudah gempa bumi, rumahnya hancur. Nah, kan saya itu
belum tetap apakah saya harus membayar katakanlah 10 juta dalam satu tahun itu, ya, atau misalnya 5 juta setengahnya saja. Nah itu namanya belum mustaqirroh, belum tetap. Harus pasti dulu ya, 1 tahun saya sudah selesai tetapi saya belum melunasi utang, katakanlah utang kontrak rumah itu, ya. Jadi harus jelas dulu. Apanya juga tadi, selain daripada mustaqirroh juga waqad ulima qadruhu, diketahui apanya, kadarnya. Berapa utangnya? Saya nggak tahu ya kemarin itu nyewanya berapa misalnya. Nah itu tidak jelas, belum sah dijamin gitu. Jadi harus jelas dulu berapa utangnya. Kalau 10 juta ya 10 juta. Sudah jelas, nah baru boleh mencari penjamin. Nah itu yang pertama. Coba dilanjutkan. Wali sahibil haqqi, dan bagi pemilik hak, ya, wali sahibil haqqi, bagi pemilik hak, ya, wali sahibal haqqi, dan bagi sahibul hak. Sahibul hak itu apa? Iya, yang punya hak utang atau orang yang berpiutang. Misalnya siapa? Misalnya Teh Arianti minjem ke saya. Nah, saya kan punya hak untuk nagih. Nah, itu namanya sahibul hak, ya. Atau orang yang berpiutang, Teh Ariantinya yang berutang, ya. Atau yang tadi disebut madmun anhu, saya ini adalah madmun lahu gitu, yang berhak untuk nagih utang. Wali sahibil hak, dan bagi yang berpiutang atau yang punya sebagai pemilik hak tadi, ya, mutolibatu, ya, mansa'a, dia mencari, mansa'a, orang yang mau atau yang menghendaki, yang mau maksudnya, min domani, menjamin, ya, jaminan, ya, wal madmun anhu, ya, minadomin, orang yang menjamin, wal madmun anhu, dan yang berutang. Jadi dia sahibul hak itu mempunyai mutolabah. Mutolabah itu apa? Mencari, menuntut, atau menagih maksudnya, ya, diulangi ya. Kalau tadi ada keliru terjemahnya. Wali sohibul hak, li sohibil hak, bagi pemilik hak yang berpiutang tadi, mempunyai atau boleh mutolabatu, menuntut atau menagih, mansa'a, kepada yang dia kehendaki, minad domini, ya, min dominin, dari orang yang menjamin, minad domini, dari orang yang menjamin, wal madmun anhu, dan orang yang punya utang. Jadi begini nih, Teh Arianti punya utang kepada saya. Teh Ida menjamin, ya, dah jangan lagi ke Arianti, tagih aja ke saya gitu ya, kasihan dia misalnya begitu ya. Nah, saya itu sahibul hak. Nah, saya boleh mutolabah itu nagih atau menuntut kepada domin yang menjamin Teh Ida, boleh saya nagih. Saya tagih utang Teh Arianti, utangnya 50 juta katakan. Atau saya juga boleh nagih kepada Teh Arianti. Ketika Teh Arianti tidak ada, saya tagih ke Teh Ida. Ketika Teh Ida tidak ada, ke Teh Arianti. Nah, jadi dia sahibul hak itu mempunyai mempunyai hak untuk menagih atau menuntut, ya, kepada yang dia kehendaki, baik kepada domin
yang menjamin utang atau kepada madmun anhu, kepada yang berutang. Nah, itu dibolehkan. Itu yang kedua ya. Ya, coba dilanjutkan yang berikutnya yang ketiga. Idza kana domanu, apabila doman itu ala mabayana, ya sesuai dengan apa yang kami jelaskan tadi, yang dijelaskan tadi ya. Yang sah itu yang bagaimana? Ya, yang sah itu tadi yang apa namanya? Yang tadi disebutkan di awal gitu ya. Nah, dilanjut yang berikutnya. Wa idza goromat dominu, domin ya. Sebentar. Wa idza goroma, dan apabila membayar, siapa yang membayar? Ad-dominu ya, yang menjamin ya. Roja'a, maka dia kembali menagih ya, ala madmuni anhu ya, alal madmuni ya, kepada yang punya utang. Jadi katakanlah Teh Ida tadi yang menjamin utang Teh Arianti, Teh Ida membayar. Idza goromat dominu, apabila yang menjamin itu membayar ya, maka dia kembali kepada madmun anhu yang punya utang. Ya, Teh Arianti, saya sudah bayarkan utangnya sebanyak 10 juta. Saya minta yang 10 juta itu dikembalikan kepada saya. Nah, itu yang dimaksud dengan kata-kata tadi, apa bagaimana tadi? Wa idza goroma dominu ya, apabila yang menjamin itu membayar, goroma itu membayar, adominu yang menjamin ya, maka dia kembali roja'a, maka dia kembali alal madmuni anhu, kepada yang punya utang. Nagih kepada yang punya utang. Itu yang ketiga ya. Dilanjutkan. Idza kana domanu. Domanu atau dominu? Yes, wa idza kana domanu, apabila jaminan wal qada'u dan pembayaran ya, ya biiznihi, itu kelanjutannya. Idza kana domanu, apabila jaminan wal qada'u dan pembayaran utang biiznihi, dengan izin madmun anhu. Jelas ya? Jadi misalnya kalau Teh Ida mau membayarkan utang Teh Arianti, ya mau membayar utang itu harus ada izin dulu. Teh Arianti, saya akan bayarkan utang ya sebesar 10 juta, lalu kita bayar. Nah, jadi yang kalau domin atau yang menjamin itu atas izin madmun anhu, kalau membayar juga atas izin dari madmun anhu, nah baru ya yang menjamin itu berhak nagih kepada yang dijamin darinya, yaitu yang berhutang gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba menjamin, tiba-tiba membayarkan, itu tidak berhak untuk nagih kepada yang berhutang gitu ya. Misalnya saya ketemu dengan seseorang, Pak, saya sudah nagih ke orang kampung Bapak ya, tapi nggak bayar-bayar. Nah, kalau begitu saya jamin dan saya bayar sekarang. Berapa utangnya? 10 juta, saya bayar. Nah, saya tidak berhak untuk apa? Untuk menagih kepada yang berutang tadi. Karena sudah dibayarkan, tidak boleh. Karena apa? Karena saya menjamin dan saya membayar itu tidak atas izin
yang dijamin atau madmun anhu itu tadi. Begitu ya. Paham ya? Yang selanjutnya bagaimana? Wala yasihud domanul majhuli wala yasihu, dan tidak sah domanul majhuli, menjamin yang majhul, yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui apanya? Yang tidak diketahui ukurannya. Misalnya tadi kan waqad ulima qadruhu, syaratnya itu harus diketahui ukurannya. Ini tidak tahu ukurannya. Misalnya ada seorang yang nagih, saya sudah nagih barusan kepada teman Bapak ya. Nah, lalu saya jamin ya. Dan saya tidak tahu berapa utang dia, dijamin aja begitu ya. Nah, jadi itu tidak sah menjamin yang begitu. Harus diketahui dulu ya berapa besarnya, dalam bentuk apa ya, sifatnya dan lain sebagainya harus diketahui gitu. Kalau uang 50.000 apa? 50.000 dolar Singapura atau Amerika. Apakah rupiah? Itu harus jelas terlebih dahulu. Nah, yang majhul itu tidak boleh menjamin yang majhul, yang tidak diketahui barangnya atau bendanya begitu. Iya, begitu ya. Coba dilanjutkan. Wala malam yajib ya. Wala dan tidak sah sesuatu yang tidak wajib. Tidak apa maksudnya di situ? Ya, tidak wajib. Seperti menjamin 100 terus. Iya. Jadi itu menjamin tapi waktunya itu belum jelas ya, masih belum wajib ya. Jadi katakanlah saya minjam uang untuk 3 tahun yang akan datang. Nah, baru 2 tahun. Nah, itu belum apa? Tidak boleh gitu. Wala malam yajib begitu ya. Dan tidak boleh sesuatu yang belum wajib. Belum wajib itu karena baru 2 tahun. Wajibnya kapan? 3 tahun yang akan datang ya. Ila darkul mabi'i. Ya, kecuali darokul mabi'i. Nah, yang darokul mabi'i itu ada 2 katakanlah ya. Misalnya ada teman saya mau menjual mobil katakanlah ya. Ya, mau menjual mobil. Orang yang mau membeli ragu-ragu begitu ya. Maka saya katakan saya jamin ya mobilnya sampai ke tangan Anda. Nah, kalau tidak ternyata saya yang menjamin begitu ya. Nah, itu dibolehkan walaupun tadi belum, katakanlah belum wajib membayarnya, belum mustakir, belum tetap. Nah, yang begitu namanya darkul mabi ya. Darkul mabi itu artinya menyusul sesuatu yang akan dibeli gitu. Atau misalnya ya, ada yang mau menjual mobil. Kalau tadi urusannya membeli barangnya tadi yang dijamin akan sampai dan dijamin barangnya itu bagus. Nah, sekarang ada orang yang mau menjual ya. Orang yang mau menjual. Nah, ragu menjual kepada seseorang itu. Saya menjamin, udahlah, saya jamin dia akan mampu melunasi sesuai dengan waktu atau tempo yang telah ditetapkan. Nah, itu dibolehkan. Itu namanya darkul mabi ya. Darkul mabi itu ya seperti itu. Jadi dia menjamin kepada pembeli atau juga menjamin kepada penjual gitu ya.
Nah, itu kan jaminan-jaminan begitu kan itu perlu gitu ya. Jaminan seperti itu perlu ya. Jelas ya, Tarianti, kalau ada pertanyaan silahkan. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu pertemuan kita yang ke-45 saudara sekalian dalam pembahasan jaminan ya, jaminan. Saya pernah juga menjamin tuh, ada seorang karyawan mau beli rumah, minjam ke bank, istrinya tidak menyetujui. Tidak setuju apa? Karena sedang bertengkar begitu ya. Karyawan itu tidak punya rumah, sedang bertengkar dengan istrinya. Ketika mau menandatangankan kepada istrinya, istrinya tidak mau. Lalu bank menawarkan, ada yang mau menjamin katanya. Saya bilang, bolehlah saya menjamin utang, saya tanda tangan. Tanda tangan. Jadi bayar sekarang sudah punya rumah gitu. Nah, itu contohnya apa namanya? Menjamin ya yang ya apa itu termasuk darkul mabi atau tidak. Yang darkul mabi itu yang tadi ya, menjamin kepada pembeli bahwa barang itu dijamin sampai, atau menjamin kepada penjual bahwa si pembeli akan membayar harganya yang dijual itu. Itu namanya darkul mabi dan itu termasuk yang dibolehkan. Walaupun belum mustakir ya, belum tetap utangnya itu, walaupun belum wajib ya, belum wajib membayar karena baru mau akan gitu ya. Itu belum wajib. Nah, itu dibolehkan yang darkul mabi itu. Saudara sekalian, itulah pertemuan yang ke-45 dari bahasan kitab Takrib atau matan Takrib Abu Syuja. Semoga Allah merahmatinya dan kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.